akhi Fadil, akhi Rahmat Fadila, Masya Allah, tabarakallah. Jadi izin Kak Fadil sebentar. Teman-teman, jadi di dalam hadis Arba'in An-Nawawiyah itu dijelaskan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk bersama para sahabat. Bainama nahnu julusun inda Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu duduk Rasulullah bersama para sahabat. Kita dapat melihat alangkah indahnya kalau dulu kita sempat duduk bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tak terbayangkan bagaimana indahnya kita duduk di samping Rasulullah. Kita mendengarkan langsung perkataan beliau. Tapi di zaman sekarang Rasulullah SAW sudah wafat. Nah, sebagai gantinya maka Rasulullah SAW bersabda, al-ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris-pewaris para nabi. Makanya siapa yang mengunjungi para ulama, maka kata Nabi SAW sama seperti mengunjungi dirinya. Siapa yang duduk bersama orang yang berilmu, para ulama, para aulia, sama seperti duduk bersama Rasulullah SAW. Semoga kita nanti dapat bertemu dan berjumpa dengan Rasulullah SAW di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Bainama nahnu julusun inda Rasulillah, ketika kami duduk bersama Rasulullah SAW, ja'a rajulun, tiba-tiba datang seorang laki-laki yang memakai pakaian yang sangat putih, kemudian memakai pakaian yang sangat putih dan rambutnya sangat hitam. Lantas dia duduk di samping Rasulullah. Fa'asnada rukbataihi ila rukbataihi. Dia sandarkan lututnya kepada lutut Nabi. Fa'asnada rukbataihi ila rukbataihi wa wada'a kaffaihi ala fakhizaihi. Setelah dia sandarkan lututnya kepada lutut Nabi, dia taruh telapak tangannya kepada paha Nabi. Bisa dibayangkan bagaimana kalau misalnya kita duduk. Itu kalau misalnya kita duduk bersama orang yang akrab dengan kita. Biasanya kita sandarkan lutut dan kita taruh tangan kita di pahanya. Bisa dipahami bagaimana situasinya? Bisa? Kira-kira bisa? Teman-teman bisa? Bisa nggak? Bisa. Bisa, Ustaz. Lanjut. Kemudian laki-laki tadi menanyakan 5 perkara. Pertama, dia tanyakan tentang Islam. Yang kedua, dia tanyakan tentang iman. Dan yang ketiga, dia tanyakan tentang ihsan. Dan yang keempat, dia tanyakan kapan terjadi hari kiamat. Dan yang kelima, dia tanyakan apa saja ciri hari kiamat akan terjadi. Berapa poin yang ditanyakan? 5. Pertama, qala fakhbirni anil Islam. Coba ceritakan kepadaku tentang Islam. Maka Nabi SAW menjawab, anta syahadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Yang pertama, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu adalah utusan Allah. Yang kedua, wa iqamis shalah, mendirikan salat. Dan yang ketiga, wa tu'tiyatiz zakah, membayar zakat. Dan yang keempat, wa shaumi Ramadan. Dan yang kelima, wa tahajjul baita in istata'ta ilaihi sabila, pergi haji jikalau kita mampu. Kira-kira udah hafal enggak nih rukun Islam? Hafal enggak? Hafalnya kira-kira teman-teman rukun Islam? Jangan kenangan manis bersamanya yang dihafal, tapi rukun Islam, rukun iman perlu dihafal. Kira-kira hafal nggak teman-teman? Rukun Islam ada berapa? Halo, rukun Islam ada berapa guys? 6. Ada 5, Ustaz. Rukun Islam ada 5. Bukan 6. Kalau 6 itu namanya rukun iman. Masya Allah. Kemudian laki-laki ini bertanya lagi, qala fahbirni anil iman. Coba ceritakan kepadaku tentang iman. Teman-teman,
pembahasan kita pada kesempatan kali ini kan masalah tentang iman. Nah, iman itu kalau astagfirullah, qadarullah, mati lampu guys. Bisa dipinjam nggak sensornya? Bentar. Qadarullah, mati lampu guys. Insyaallah. Doakan saja semoga cepat nyala lampunya, Masya Allah. Qadarullah. Sudah jelas wajah saya? Jelas. Jadi, kalau kita lihat secara bahasa, arti iman itu kan percaya, kepercayaan. Kepada siapa kita percaya? Kepada yang 6 tadi. Pertama, percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada kitab-kitab, percaya kepada rasul-rasul, percaya kepada hari kiamat, dan percaya kepada takdir baik dan takdir buruk. Kalau kita lihat secara bahasa, arti iman itu kepercayaan, percaya. Sedangkan kalau kita lihat nanti akidah, akidah itu artinya keyakinan. Sedangkan iman kepercayaan, akidah keimanan. Jadi berbeda. Definisi iman dan akidah itu beda. Kalau iman tadi kepercayaan, akidah keyakinan. Jadi hadirin wal hadirat rahimakumullah, di zaman sekarang, apalagi kita generasi milenial, yang mungkin kadang-kadang al-imanu yazid wa yanqus, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imanu yazid wa yanqus. Iman kita itu kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Apalagi di tengah-tengah generasi milenial ini, maksiat merajalela, judi di mana-mana, melakukan zina sudah semuanya hampir mungkin udah ada di mana-mana. Dan bagaimana cara kita menjaga kualitas iman kita di tengah-tengah tantangan globalisasi yang semakin menghadang kita. Jadi hadirin wal hadirat rahimakumullah, kira-kira suara saya masih jelas? Masih, Kak. Teman-teman, Aman. kalau teman-teman bertanya, kenapa sih iman kami itu, kenapa sih iman kita selaku generasi milenial itu kadang-kadang redup? Penyebabnya kalau saya teliti, ini menurut prediksi saya. Tapi kalau misalnya menurut teman-teman nanti salah, silakan koreksi, itu merupakan kehormatan bagi saya. Kalau kita lihat nanti, apa sih penyebabnya iman kita itu kadang-kadang menurun? Atau down, kalau bahasa sekarangnya, atau lowbat. Apa sih penyebabnya? Kalau yang saya teliti itu ada 3. Apa penyebabnya? Yang pertama, kutil. Apa? Kutil. Yang kedua, kudis. Yang keempat, kurap. Oke? Apa aja? Kutil, kudis, kurap. 3. Pertama, kutil. Kurang teliti. Kita di zaman sekarang ini, apalagi generasi milenial, kita kadang-kadang kurang teliti. Kalau kata Kak Padil di kajian kemarin itu, kita generasi milenial ini kadang-kadang terbuai dengan medsosnya, dengan wajahnya, dengan karirnya. Apalagi di zaman sekarang kan banyak pendakwah-pendakwah yang mungkin wajahnya Masya Allah tampan, tapi kita terbuai dengan wajahnya. Akhirnya kita ikut-ikutan dengan akidah yang diajarkannya. Jadi kita jangan terbuai dengan wajahnya. Makanya kata salah satu ulama, kita tuh harus pilih guru pada masalah ilmu agama. Karena itu nanti bagian dari yang akan dihisap dari kita. Jadi teman-teman, kita jangan terbuai. Kita harus teliti, lebih teliti lagi mana yang sesuai dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan bertentangan dari itu. Kita harus teliti. Ini tugas para admin. Ketika para admin ingin membuat sebuah kajian agenda, maka tolong cari pemateri yang benar-benar akidahnya Ahli Sunnah wal Jamaah. Jangan kalian lihat dari beberapa followersnya, seberapa terkenalnya, seberapa gantengnya. Jangan kalian pandang itu. Tapi kalian lihat bagaimana ilmu yang mereka sampaikan. Bisa dimengerti? Bisa. Marah? Gak marah kan? Insya Allah. Gak marah kan? Ini masukan saja. Aman ini. Yang kedua, kudis. Kurang disiplin.
Kita ini dalam beribadah kadang-kadang kurang disiplin. Kadang-kadang azan sudah berkumandang, kita lalai dengan pekerjaan ataupun kesibukan kita yang lain. Akhirnya kita menunda sholat. Itu yang kedua penyebabnya. Nah, yang ketiga, kurang rapi. Kurang rapi. Apalagi di zaman sekarang, kita kadang-kadang kurang rapi. Ketika kita ingin jalan, kita memakai baju yang baru, memakai parfum yang Masya Allah wanginya sangat luar biasa. Tetapi ketika kita hendak beribadah, ketika kita hendak ingin menuntut ilmu di suatu majelis taklim, kita memakai pakaian yang sangat buruk. Jadi kata Mbak Moderator, dianjurkan bagi teman-teman, mungkin nggak on cam, tapi salah satu adab menuntut ilmu itu harus menutup aurat. Walaupun nggak on cam. Saya nggak on cam, nggak apa-apa, nggak pakai jilbab aja. Harus menutup aurat. Paham teman-teman? Kita harus rapi, apalagi dalam masalah beribadah kepada Allah. Wasiyabaka fatahhir. Jadi hadirin wal hadirat rahimakumullah, tujuan Allah menciptakan kita ke dunia ini hanya untuk beribadah kepadanya. Sebagaimana dalil yang disampaikan, pernah disampaikan dalil ini oleh Gus Samsudin, tapi kata beliau ayat ini ada di surah An-Nas. Ketika kita cari surah An-Nas nggak ada dalilnya. Dalilnya apa? Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Nah teman-teman, Kak, bagaimana sih caranya agar iman kita itu meningkat? Atau nggak sampai down banget gitu, nggak sampai kecil banget. Bagaimana cara kita untuk mengupgrade keimanan kita di tengah-tengah era milenial ini? Nah teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, silakan tolong catat. Kata tadi kata Mbak Moderator, tolong ilmu yang ketika kita dapatkan itu dicatat. Karena salah satu cara untuk menghafal ilmu itu salah satunya dengan cara dicatat kemudian dihafal. Sebagaimana ada dalilnya dalam Al-Quran, alladzi 'allama bil qalam, yang mengajari manusia dengan pena. Jadi kalau misalnya kita dapat ilmu itu harus catat kemudian dihafal. Jadi cara untuk menghafal ilmu itu, cara yang pertama harus dicatat atau ditulis. Nah teman-teman, cara yang pertama, bagaimana cara kita untuk meningkatkan kualitas iman kita? Nah yang pertama itu, caranya memperbanyak doa dan berzikir. Apa? Halo? Apa cara yang pertama? Doa dan berzikir. Memperbanyak doa dan Berzikir. Teman-teman, keimanan itu kan merupakan salah satu anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita sebagai generasi milenial ini khususnya dianjurkan untuk memperbanyak doa agar Allah menjaga keimanan dalam hati kita. Yuk, saya tuntun doanya. Teman-teman, ikutin apa yang saya katakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo teman-teman sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allahumma Allahumma ya muqallibal qulub, ya muqallibal sabbit qulubana ala dinik qulubana ala dinik wa la ta'atik. Nah teman-teman, kalau bisa doa ini dibacakan 3 kali ketika kita selesai sholat fardu. Paham? Udah hafal? Kayaknya udah hafal. Allahumma ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik wa la ta'atik. Udah hafal kan? hafal. Teman-teman, kita dianjurkan untuk memperbanyak doa dan berzikir kepada Allah. Kita dianjurkan juga hanya meminta kepada Allah.
Jangan minta pertolongan kecuali hanya kepada Allah. Serahkan urusan kita semuanya hanya kepada Allah. Teman-teman, setiap orang kan pasti punya cobaan dan kesulitan di dalam hidupnya. Benar? Selama kita hidup di dunia ini, pasti ada cobaan, ujian, kesulitan yang kita hadapi. Kalau kamu nggak mau ada ujian dalam hidupmu, maka engkau jangan hidup. Selama Anda masih hidup di dunia ini, maka siap-siap dengan cobaan, rintangan, dan kesulitan yang akan kalian hadapi. Nah, untuk masalah ujian dan cobaan ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengkategorikan kepada dua jenis. Ini ada dua orang ketika ditimpa musibah atau cobaan atau kesulitan. Golongan yang pertama kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dengarkan hadisnya baik-baik dan pahami. Man nazalat bihi faqah fa anazalaha bin nas lam tusad faqahu. Kata Nabi yang pertama, barang siapa yang tertimpa faqah. Faqah itu kesulitan hidup. Baik itu kesulitan masalah sekolah, masalah kuliah, masalah skripsi, masalah sehari-hari, masalah keluarga, masalah percintaan, masalah perbucinan, masalah-masalah itu semua nama bahasa Arabnya itu adalah faqah. Kata Nabi yang pertama, man nazalat bihi faqah. Ada orang yang tertimpa faqah. Faqah artinya kesulitan. Fa anazalaha binnas. Lantas dia curahkan masalah itu kepada orang. Bisa saja orangnya itu dia sendiri. Dia berusaha menyelesaikan masalahnya dengan dia sendiri. Tanpa dia ikut campurkan Allah. Akhirnya dia ujub. Karena dia merasa punya kekuatan, punya kekuasaan, punya uang. Akhirnya dia mencoba menyelesaikan masalahnya sendiri tanpa dia campur tangankan dengan Allah. Maka kata Nabi, orang yang seperti ini, lam tusad faqahu. Maka ingat, masalahnya tidak akan pernah terselesaikan. Apalagi di zaman sekarang kan banyak di antara kita yang mungkin ketika kesulitan sedang kita hadapi, cobaan yang kita hadapi, kita malah menguploadnya ke sosial media. Na'udzubillah, subhanallah. Memang ada orang yang respon baik, tapi ada juga orang yang responnya nggak baik. Kata orang yang nggak baik, ih alay banget sih. Cuma gitu doang sampai-sampai di-upload. Aku tuh udah sering ngerasainnya kayak gitu. Nah, itu golongan yang pertama. Dia serahkan masalahnya kepada orang lain. Nah, yang kedua, wa man nazalat bihi faqatan. Ada juga orang yang ditimpa musibah, fa anazalaha billah. Lantas masalahnya itu dia curahkan kepada Allah. Ini orang yang akan nantinya mendapatkan anugerah dari Allah, baik anugerah yang cepat maupun anugerah yang tertunda. Jadi setiap masalah dan cobaan harus kita pasrahkan kepada Allah. Ustaz, curhat boleh nggak? Curhat boleh. Nah, untuk orang tempat curhat, misalnya saya curhat kepada si A, maka si A ketika ada orang yang curhat, maka nasihati dia agar kembali mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana cara kita untuk meningkatkan kualitas keimanan kita? Yaitu dengan cara memperbaiki sholat kita. Selama ini sholat kita mungkin bolong-bolong atau mungkin terburu-buru, akhirnya kita lalai. Kadang-kadang azan sudah berkumandang, kita sibuk dengan masalah yang lain atau mungkin kesibukan yang lain. Lantas, bagaimana cara kita untuk memperbaharui sholat kita? Bagaimana cara kita untuk menjaga kualitas sholat kita? Maka usahakan as-sholatu awal waqtiha. Kerjakan sholat di awal waktu. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak di antara kita ketika azan sudah berkumandang, kita lihat sholat subuhnya. Sholat subuh kesiangan, sholat zuhur kesibukan, sholat asar di perjalanan, sholat maghrib kecapean. Giliran sholat
isanya. Salat Isya ketiduran. Maka salah satu cara untuk memperbaiki salat kita itu dengan cara kerjakan salat di awal waktu agar lebih khusyuk dan lebih sempurna. Nah teman-teman, itu yang kedua. Yang ketiga, yaitu berkumpul dengan teman-teman yang soleh dan soleha. Berkumpul dengan teman-teman hijrah, baik itu secara virtual ataupun secara nyata. Maka kata Hasan Basri, istaksaru min asdiqail mu'minin fa innalahum syafa'atu yaumal qiyamah. Perbanyak berteman dengan orang yang beriman, perbanyak berteman dengan orang yang soleh, karena dia nanti punya syafaat di yaumil akhir kelak. Jangan sampai kita sama seperti orang yang nanti menggigit ujung jari kita. Bagaimana orang yang menggigit ujung jarinya nanti di yaumil akhir kelak? Itu orang-orang yang senantiasa salah memilih teman di dunia. Nah yang keempat, bagaimana cara kita untuk memperbaiki iman kita? Cara yang terakhir, meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita meladani akhlak Rasulullah. Bagaimana akhlak Rasulullah? Pelajari tarikh, pelajari sejarah Nabi, pelajari riwayat Nabi Muhammad SAW. InsyaAllah dengan cara yang empat ini, iman kita akan terjaga dengan cara yang mungkin sudah saya sampaikan. Mungkin cukup sekian saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan saya bataskan saja 2 pertanyaan karena kebetulan lagi hujan. Baik. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Materi malam ini sedikit tapi bermanfaat sekali teman-teman. Baik, untuk teman-teman yang mau bertanya, tafadhol bisa melalui kolom chat ataupun bisa say hand. Buat yang ingin bertanya, tafadhol. Untuk 2 orang tercepat. Baik, ini sudah ada pertanyaan dari Kak Hoirunisa Syifa. Afwannya izin bertanya, apakah terlalu sering mendengarkan musik bisa menjadi salah satu penyebab turunnya iman? Kita tampung dulu. Ada lagi? Baik, boleh teman-teman satu pertanyaan lagi? Satu pertanyaan tercepat lagi teman-teman. Belum nyala. Yang mau on mic boleh kok. Ayo yang ngerasa imannya lagi turun, boleh mau bertanya perihal apa? Kenapa sih iman kita kok sering banget turun ya gitu? Atau ada nggak sih tips-tips untuk menaikkan iman? Boleh kok teman-teman bertanya. Baik, kalau tidak ada yang bertanya, mungkin dari saya aja ya Kak. Oh ada nih Kak, 1. Alhamdulillah berarti pas ya, dari Ahwat 1, dari Ikhwan 1. Baik, mungkin saya ulang ya Kak pertanyaannya dari Kak Hoirunisa Syifa. Afwan izin bertanya, apakah terlalu sering mendengarkan musik bisa menjadi salah satu penyebab turunnya iman? Yang kedua, dari Kak Randa Fernando, Assalamualaikum, izin bertanya Ustadz, bagaimana cara supaya istiqomah sholat tepat waktu? Kadang berat aja pas lagi sibuk-sibuknya kerja. Itu tips biar semangat gimana ya Ustadz? Jadi, untuk pertanyaan kedua, gimana caranya tips kita biar sholat tepat waktu dan istiqomah? Untuk pertanyaan yang pertama, apakah musik dapat menyebabkan kita menjadi turunnya iman? Tafadhol Kak, boleh dijawab. InsyaAllah pertanyaan yang mungkin berbobot. Nah, pertama
Pertanyaan yang pertama, apakah dengan mendengar musik itu iman kita membuat menjadi redup? Nah teman-teman, untuk masalah yang ini itu tergantung musik yang kita dengarkan. Ada musik yang mungkin menambah ketingkatan iman kita, seperti lagunya Ustadz Deddy Sulaiman, kemudian lagu-lagu mungkin qasidah, tergantung musik yang kita dengarkan saja. Kecuali musik yang mungkin musik-musik yang mungkin kita nggak tahu artinya, seperti lagu-lagu bahasa Inggris atau lagu apa, mungkin terkadang itu juga membuat jadi iman itu menjadi redup. Jawaban yang pertama, tergantung musik yang kita dengarkan. Paham? Yang bertanya. Nah, yang kedua, bagaimana cara kita, apa tadi? Bentar saya baca dulu. Bagaimana cara supaya istiqomah sholat tepat waktu? Kadang berat aja pas lagi sibuknya kerja. Itu tipsnya biar semangat gimana Ustaz? Pertama, konsistenkan dulu satu waktu. Pertama tuh istiqomahin aja dulu satu waktu agar sholat tepat waktu. Misalnya, Kak, siapa sih yang bertanya nih namanya? Misalnya Kak Randa, istiqomahin dulu sholat subuhnya tepat waktu. Dulu istiqomahin, kemudian setelah istiqomah banget, diri ini merasa kurang, akhirnya tambah lagi pelan-pelan gitu. Nah, motivasinya gimana? Kata Al-Mukarram wal-Mukhtaram, guru kami di Ma'had Darul Hadis, nama guru kami itu Buya Ali Asra, kata beliau, agar sholat kita lebih khusyuk, motivasinya itu anggaplah sholat yang kita laksanakan itu sholat yang terakhir kali kita kerjakan. Sekian dari saya. Allahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, dua pertanyaan sudah terjawab semuanya. Bagaimana untuk Kak Hoironisa dan Kak Randa, dapat dipahami untuk jawabannya? Dapat terima? Baik, Alhamdulillah, pertanyaan sudah terjawab semuanya. Mari kita lanjut ke acara berikutnya. Baik, kita sudah sampai di penghujung acara. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai sudah kajian kita pada malam hari ini. Jazakallahu khair kepada Kak Sariful Bahri atas pemaparan materi dan jawaban-jawaban yang Masya Allah luar biasa. Semoga apa yang Kakak sampaikan pada malam hari ini bisa bermanfaat untuk kita dan tentunya bisa menjadi amal jariah untuk Kakak tersendiri. Amin, amin ya rabbal alamin. Jazakallahu khairan kasiran kepada akhwati fillah wa ihwanillah yang masih stay dari awal hingga akhir. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada malam hari ini bisa kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari. Dan semoga kita bisa dipertemukan di kajian-kajian selanjutnya. Mari kita tutup kajian pada malam hari ini dan alangkah baiknya untuk Kak Sariful yang memimpin doanya. Tafadhol, Pak. Astagfirullahaladzim. Alangkah lebih baiknya dulu kita hadiahkan Al-Fatihah buat saudara-saudara kita yang berada di Palestina. Ila hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah ila hadratin Nabi Mustafa Al-Fatihah. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى آله وأصحابه تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ارحمنا. اللهم افتح بيننا وبين قوم من نفعنا جعل بارك من رحمتك يا الرحيم. اللهم kami وتختم لنا
Allah jangan matikan kami dari keadaan su'ul khatimah. Ini sinyal Kasariko atau sinyal apa ya? Suara Bapak masih ada? Oh, berarti sinyal Kasariko yang hilang. Halo, assalamualaikum. Masih jelas? Waalaikumsalam. Jelas, Kak. Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Allahumma ansuril Islam wal muslimina fil Palestin. Allahumma fir lana zunubana wa zunuba abaina wa ummahatina wa li ajdadina wa li jaddatina wa li ustazina wa li asatizina wa li muallimina wa li sahibina ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah.